Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yus Mahendra bisa kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Nah, episode kali ini spesial pemirsa karena Aziz menghadirkan ya anak-anak muda yang concern terhadap ibaratnya pernikahan dini, kemudian pernikahan dini nggak tuh? Pokoknya hal-hal yang bersangkutan dengan reproduksi. Loh, yang diingat kok reproduksi doang gitu. Tapi nanti keseruannya seperti apa, langsung saja kita sapa. Di samping Aziz sekarang sudah ada ketuanya. Ya, kita langsung sapa aja. Halo Yoga, apa kabar hari ini? Halo, Mas Aziz. Baik ya? Alhamdulillah, lumayan. Luar biasa, kayaknya Yoga lagi nge-lag ya pemirsa ya, kayak dia capek gitu ya. Karena 3 tahun menjabat sebagai ketua Forgen Kota Pekalongan gitu kan ya. Tapi alhamdulillah senang ya Yoga ya tetap ya. Happy sih karena memang kita banyak interaksi dengan remaja-remaja, nggak cuma anak kuliah, anak SMA, anak SMP, jadi banyak senangnya juga. Experience-nya banyak ya. Luar biasa ya, masih kecil tapi pengalamannya banyak gitu pemirsa. Oke, Yok, mungkin banyak ya pemirsa yang ada di rumah kalau umpamanya kita berbicara tentang Forgen gitu kan. Sebenarnya apa sih, ada yang belum paham ataupun tahu gitu. Forgen itu sebenarnya apa sih Yok gitu? Jadi kalau Forgen itu kan singkatnya dari forum genre. Genre. Generasi berencana kan. Oke. Kalau generasi berencana sendiri itu kan memang salah satu programnya dari BKKBN. Kalau di kota, berarti naungannya kita ada di Dinas Sosial P2KB. Oke, jadi ini secara ibaratnya legal gitu ya, betul, komunitasnya ya Yok ya, di bawah naungan dari Dinsos P2KB Kota Pekalongan pemirsa. Terus? Kalau di generasi berencana sendiri kan memang kita fokus ke yang namanya permasalahan remaja, terutama di bagian kesehatan reproduksi. Oke, berarti bener ya tadi openingnya ya. Jadi kita nyinggung-nyinggung reproduksi, ternyata padahal itu asal doang kok bisa, ternyata bener gitu ya. Terus kenapa fokusnya ke situ Yok? Ada pesan, kemudian ada tujuan khusus gitu? Karena kan memang remaja itu kan rentan dengan yang namanya, kalau nggak salah ada pernikahan dini. Banyak sekali kan pernikahan di usia remaja. Betul, terus, yang belum masuk ke dalam usianya gitu betul. Ya. Terus juga ada seks bebas. Tuh, ngeri banget ya. Itu sangat-sangat jadi masalah genting juga kan. Terus yang terakhir itu ada masalah narkoba. Oke. Kebanyakan kan selain artis juga remaja itu ternyata banyak mungkin nggak ke ekspor saja, sih. Makanya dari forum genre dengan program dari BKKBN itu fokus untuk menangani masalah-masalah itu, karena memang dirasa sudah banyak remaja yang salah menyalahgunakan itu gitu ya. Luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah kalau kita berbicara tentang teman-teman genre ini ataupun Forgen, bahwa mereka berarti benar-benar peduli gitu ya akan permasalahan-permasalahan tersebut ya. Makanya diadakanlah pemilihan duta genre gitu ya di masing-masing kota, bahkan sampai di tingkat nasional. Karena mungkin kalau kenapa diadakan seperti itu dari pihak BKKBN nasional gitu, mungkin sangat concern ya melihat, bukan concern doang, mungkin sangat khawatir melihat pergaulan remaja sekarang, kemudian permasalahan remaja sekarang, karena remaja ini nanti bakal menjadi generasi yang akan memimpin negara Republik Indonesia ini. Kalau mamanya generasinya sudah tidak baik atau tidak benar, otomatis nanti juga akan susah ya Yok. Oke, kemudian kalau mamanya kita berbicarakan ini otomatis dari teman-teman yang sudah tergabung dalam Forgen ini konsen ya akan tadi yang sudah Yoga jelaskan. Berarti ini tidak sembarangan orang untuk bisa bergabung dong Yok, atau seperti apa gitu? Kalau dari kita semua welcome sih, kita semua termasuk asalkan usianya memang masih remaja. Kita memang mengajak seluruh remaja di Kota Pekalongan untuk join, karena memang kita selain kita mengurangi permasalahan remaja tersebut, kita juga pengen mengajak remaja di Kota Pekalongan itu aktif untuk kegiatan. Oke, jadi bahwa komunitas ini sangat welcome ya untuk para seluruh remaja, lebih khusus di Kota Pekalongan ya, karena ini Forgen Kota Pekalongan. Jadi kalau mamanya buat remaja tidak tergabung di dalam finalis genre pun bisa gitu. Bisa kalau mami mau bergabung, berarti ketemunya, kemudian kopdarnya ataupun kegiatannya itu di mana ya? Kalau kita kan nanti setiap tahunnya kan memang ada duta genre, tapi ada juga kita open recruitment tiap tahunnya. Dan itu dibuka secara umum. Oke gitu ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mamanya benar-benar tertarik gitu kan ya, minat untuk bisa bergabung bersama dengan teman-teman komunitas Forgen Kota Pekalongan, silakan bisa pantengin ataupun follow di sosial medianya ya, karena otomatis di situ akan di-share informasi-informasi terupdate, entah itu kegiatan, entah itu rekrutmen, entah itu pemilihan duta genre, persyaratan dan juga lain sebagainya. Oke, sekarang kita membahas tentang struktural Yok. Kalau kita berbicara tentang struktural dari Forgen Kota Pekalongan di
tahun ini strukturalnya seperti apa sih bentuknya? Kalau di kita kan memang kita naungannya kita kan memang dinas sosial. Jadi secara pembina kita memang dari dinas, cuma secara penanggung jawab tetap dari Pak Wali Kota. Karena kan tingkatnya sudah kota. Nah, untuk pembina sendiri kan memang di tahun ini tahun terakhir sih masih saya sendiri. Terus ada wakil juga, ada sekretaris, ada bendahara. Terus di kami juga ada divisi kelembagaan, divisi media, kewirausahaan, program kreatif sama PSDM. Wow, keren ya pemirsa ya, karena ini adalah komunitas legal di mana juga Pemkot ikut andil gitu ya untuk remaja-remaja Kota Pekalongan. Kalau boleh tahu kegiatannya secara rutin, adakah kopdarnya perkumpulan atau event-event yang sering diselenggarakan gitu sama teman-teman Forgen? Kita banyak sih untuk agenda ya. Terutama kegiatan kita tuh biasanya sosialisasi ke masyarakat. Entah ke PIK remaja, ke posyandu remaja kita juga sering, ke ibu-ibu PKK, ibu-ibu masyarakat yang ibu hamil, karena kita juga ada dalam lingkup stunting. Ya karena permasalahan stunting pun menjadi PR di Kota Pekalongan ya, apalagi di Indonesia, tidak hanya di Pekalongan saja sih. Jadi memang kegiatannya sangat padat, banyak, kemudian alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau mau berbicara yoga kan ini ibaratnya mengetuai kurang lebih 3 tahun ya, dari tahun 2022 sampai dengan sekarang gitu. Antusias teman-teman sendiri yang bergabung di komunitas Forgen ini seperti apa, Yok? Sangat-sangat banyak sih. Mereka sangat, awalnya mereka pasti ragu karena banyak orang nggak tahu genre itu apa kan. Dan ketika mereka masuk, mereka sangat antusias karena memang dari kita lebih banyak bersosialisasi ke masyarakat, dan kita lebih banyak kegiatan langsung terjun ke masyarakat gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang masyarakat nih ya, mungkin singkat saja Yoga, gimana tanggapan masyarakat ketika diberikan sosialisasi oleh teman-teman Forgen ini kan anak-anak muda gitu kan ya, kemudian memberikan sosialisasi mungkin kepada orang yang lebih tua ataupun dewasa daripada kita, tanggapan mereka seperti apa? Masing-masing sih Mas, kadang ada yang memang memperhatikan kita, ada juga yang mungkin acuh lah. Itu kan menjadi PR bagi kita. Dengan kata lain, kalau memang ternyata audiensnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, kita harus berusaha lebih baik. Luar biasa ya Yoga, thank you banget untuk pengalamannya. Sharing session hari ini luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi kalau mau kita berbicara tentang Forgen anak muda ini perlu ataupun patut dicontoh gitu kan ya, karena anak muda yang semangatnya tinggi gini untuk membangun Kota Pekalongan lebih baik lagi. Buat pemirsa yang di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol gitu kan, karena di dalam komunitas Forgen ataupun forum genre ini ada pemilihan, yaitu dutanya. Nanti kita bakal ngobrol bersama dengan Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2024. So tetap di program Kompas, Komunitas Tanpa Batas. Baik, pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Masih bersama dengan teman-teman komunitas Forgen Kota Pekalongan. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali. Ini di samping Aziz, seperti tadi janji Aziz, kalau Aziz bakal ngobrol bersama dengan pemenang ya dari pemilihan Duta Genre 2024 Kota Pekalongan. Ada Surya dan Sinta, luar biasa. Aku mau ngomong Sulaiman loh pemirsa, jauh ya, Sulaiman dan Sinta. Surya dan Sinta, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini kayak ya ampun masih muda-muda banget ya pemirsa ya, karena FYI bahwa Sinta ini juga masih SMA ya. Kalau Surya semester berapa Sur? Sudah semester 3. Semester 3, ya ampun aku semester 4, berarti kita 11-12, nggak ada dong dia semester 3, aku semester 4. Semester ganjil ketemu semester ganjil dong. Kayak nggak pernah kuliah ya. Tapi luar biasa ya, masih muda-muda. Berarti ini kalau boleh tahu usianya masih berapa Surya? Saya masih 18 tahun. 18 tahun. Kalau Sinta? 18 tahun. 18 tahun. Tuh kameramen saya 17,5 tahun. Lebih muda daripada mereka. Oke, Surya, ini kan tadi kita ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Ternyata ini adalah first time mengikuti pageant gitu kan ya. Kemudian langsung goals jadi pemenangnya. Juara 1 mewakili Kota Pekalongan untuk putra dan juga juara 1 untuk mewakili putri. Gimana perasaannya? Pastinya senang sih, pastinya karena terus juga ada rasa campur aduk juga sih. Campur aduknya gimana tuh bisa diceritain? Ada rasa senang, sedih juga, rasa bangga juga. Karena senangnya itu karena
first time jadi ikut kompetisi duta genre, terus langsung terpilih. Gitu kayak nggak nyangka gitu ya, kayak aku masih tidur, uangnya masih nggak, yuk traktir ke Aziza loh, malah celamitan. Kalau Sinta sendiri gimana perasaannya, Sin? Oke, kalau aku sendiri seneng ya, terus juga nggak expect bakal menang karena emang banyak banget yang dari universitas. Cuman ya alhamdulillah ternyata bisa membuahkan hasil yang baik. Luar biasa ya pemirsa ya. Kalau mamanya kita flashback gitu ya, kita nih yang udah huzur gitu kan ya. Kalau flashback melihat mereka kayaknya seneng juga pasti di posisi mereka ya. Karena kenapa? Karena kerja keras mereka, effort mereka ini terbayarkan gitu kan dengan menjabat, dan otomatis mereka akan membawa Kota Pekalongan gitu kan di tingkat yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat provinsi. Siapa tahu di tingkat provinsi bisa menang, nanti bisa di tingkat nasional seperti itu. Nah, FYI buat pemirsa yang ada di rumah bahwa ini adalah salah satu program dari komunitas Forgen. Jadi kalau mamanya tadi kita ngobrol bersama Yoga selaku dari Ketua Forgen Kota Pekalongan, bahwa Forgen ini merupakan satu buah komunitas gitu, komunitas yang legal yang dibentuk oleh Dinsos P2KP Kota Pekalongan, tetap dalam naungan ataupun bimbingan dari pemerintah Kota Pekalongan ya, ataupun pusat dari BKPBN. Kemudian salah satu programnya itu adalah pemilihan duta genre Kota Pekalongan. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, kalau boleh tahu nih, kemarin sebelum otomatis kan kalau mamanya mengikuti duta-duta ataupun pageant seperti ini kan butuh persiapan dong. Nah, kalau dari Surya sendiri persiapannya apa saja, Sur, sampai dengan goals bisa menjadi juara pertama? Oke, kalau dari Surya sendiri karena Surya punya temen yang menginspirasi masuk forum. Siapa nih? Siapa? Itu nggak enak nih pemirsa. Siapa nih? Ini boleh sebutin namanya? Boleh dong. Jadi namanya tuh Faris sama Mbak Gita juga. Mbak Gita, Ya, tuh Gita itu anak didikku kok, aku lah jadi inspirasi nih mereka, bisa gak lanjut ya. Ya, mereka yang jadi mentor aku sebelum seleksi dan terus mengedukasi terus sehingga prepare-nya itu cukup, karena mereka tuh dari Duta Genre 2023 sehingga persiapan atau pengalaman mereka itu bisa jadi motivasi gitu ya. Juga. Oke, salah satu contohnya dia apa yang sudah diajarin mereka gitu untuk prepare ketika kamu maju ke Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2024? Pastinya materi-materi dari substansi, terus betul. terus ada ya terkait dengan generasi-generasi berencana. Oke, ya ini juga FYI ini buat pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa pemilihan Duta Genre tahun 2023 kemarin Aziz menjadi jurinya gitu kan ya. Salah satu jurinya itu memang ternyata beda ya sama pemilihan duta-duta yang lainnya pemirsa, karena mereka knowledge ataupun pengetahuan tentang keluarga berencananya itu jauh harus tinggi gitu ya daripada face ataupun look seperti itu. Kan ada pemilihan duta-duta yang diutamakan adalah look ataupun face, tapi ini knowledge ataupun pengetahuan itu yang jauh lebih utama seperti itu ya. Jadi pusing ya. Terus kalau Sinta sendiri gimana, Sin? Oke, kalau dari Sinta sendiri ya Kak, awalnya itu ikut karena ditawarin sama kakak kelas, dan juga karena guru. Yang kebetulan kakak kelas itu juga menjadi bagian dari Duta Genre tahun 2023. Nah, terus akhirnya kita prepare-nya tuh untuk seleksi, itu kan seleksinya ada 4 ya Kak ya. Ada seleksi tertulis, kemudian seleksi wawancara, seleksi minat bakat, dan seleksi penyuluhan. Nah, jadi prepare minat bakat, waktu itu aku storytelling, bawain cerita Roro Jonggrang. Terus untuk penyuluhannya lebih ke materi genre, pengetahuan ya tentang genre. Terus kalau tertulisnya lebih ke substansinya. Tapi kalau mamanya kita nih, Sinta mungkin nanti kan otomatis ada pemilihan lagi di tahun 2025 itu, ada tips nggak sih mungkin buat generasi muda ataupun genre-genre lain yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya yang mau daftar biar bisa goals gitu kan ya, seperti teman-teman di sini, apa nih tipsnya? Tipsnya yang pertama, kalau misal mau benar-benar jadi duta itu akan tipsnya itu harus niat dulu. Yang pertama itu niat, karena itu sangat penting ya, Sinta. Terus juga berdoa, terus berusahanya juga harus dengan restu orang tua juga, harus dengan support dari kayak mau ngelamar orang ya, dengan doa dan juga restu mama dan papa, saya menghalalkan kamu gitu. Terus ada lagi yang lebih spesifik mungkin? Yang lebih spesifiknya sih, yang pastinya banyak-banyak belajar kali ya tentang pengetahuan generasi berencana ya, itu yang jauh lebih penting ya.
Karena kan gimana pun knowledge dari duta genre itu ya nomor 1 gitu ya. Kalau Sinta mungkin ada yang lebih spesifik tips untuk generasi-generasi ataupun teman-teman muda yang ada di luar sana. Prepare buat materi diri genre itu sendiri sih, karena genre kan materinya tuh kompleks ya. Jadi kita harus bisa kuasain itu gitu ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, tadi sudah dikasih tips dari Sinta dan juga tentunya Surya. Mau ngomong Sulaiman lagi loh pemirsa ya. Tapi ini luar biasa. Semoga ini experience dari teman-teman ini bisa menginspirasi ya teman-teman muda yang lainnya. Kemudian juga nanti kan ini bakal naik ya ataupun ke jenjang selanjutnya. Semoga sukses juga ya. Semoga bisa membawa nama Kota Pekalongan dengan baik. Terima kasih banyak buat teman-teman buat sharing sessionnya hari ini, dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita bakal ngobrol pemirsa dari teman-teman Forgen yang sudah datang ke Studio 1 Batik TV untuk sharing session. Kita bakal ngobrolin tentang pengalaman mereka selama bergabung di Forgen. So tetap di program Kompas, Komunitas Tanpa Batas. Kita lanjutkan lagi masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Masih bersama dengan teman-teman Forgen Kota Pekalongan. Luar biasa ya pemirsa. Padahal ini anggotanya puluhan, tapi karena memang kesibukan gitu ya di teman-teman ini kan teman-teman semuanya berprestasi gitu pemirsa, karena mereka adalah kandidat-kandidat yang terpilih gitu kan ya dari pemilihan duta genre Kota Pekalongan, entah itu dari tahun 2002, 2003, all 2024 sekarang ini gitu. Nah, sekarang Asis pengen ngobrol gitu kan, siapa tahu nanti ketika kita ngobrol experience mereka ketika sudah menyemplung ataupun bergabung gitu kan ya bersama dengan duta genre Kota Pekalongan ataupun Forgen, nanti teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah tertarik gitu kan untuk bisa bergabung juga, kemudian membawa Kota Pekalongan ke tingkat nasional bahkan internasional seperti itu. Oke, kita dari Surya dulu ya. Sur, kan ini kan kayaknya baru, berarti kemarin diumumin sebagai pemenang bulan apa? Bulan Agustus. Agustus, iya. Ini masih fresh on the oven ya, masih panas-panasnya gitu kan ya. Tapi kalau menurut kamu pribadi nih ya, ini kan masih baru banget kamu bergabung di Forgen Kota Pekalongan. Gimana perasaannya? Rasanya pasti senang banget. Terus juga banyak relasi juga, menambah relasi hubungan antara manusia kan, karena manusia itu kan makhluk sosial, jadi harus selalu bersosialisasi. Oh gitu. Tapi ada nggak sih pengalaman yang tidak terlupakan gitu kan ya, dari awal daftar sampai dengan sekarang nih sudah dikukuhkan menjadi pemenang ataupun sudah tergabung ke dalam keanggotaan Forgen gitu? Ada nggak? Ada banyak experience yang udah terlewat. Salah satu experience itu pas sosialisasi di sekolah inklusi di SLB itu sebelum datang itu menginjakan di sekolah itu udah tersentuh, karena banyak sekali mereka yang serba kekurangan tapi aktivitas atau keseharian mereka itu terus berupaya untuk belajar. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong ya. Ini bener ya pemirsa ya. Jadi kalau mamanya kita bersama bergabung di suatu komunitas, otomatis kita akan muncul experience baru seperti tadi yang sudah diceritakan sama Surya gitu ya. Jadi sebagai tanda syukur kita juga gitu ya, bahwa alhamdulillah kita dikasih kesempurnaan seperti ini, kita bisa beraktivitas dibandingkan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus gitu. Kalau Sinta sendiri, Sin, ada nggak sih cerita gitu kan setelah kamu bergabung di komunitas Forgen Kota Pekalongan ini yang tidak terlupakan? Bisa itu lucu, terkesan, atau terharu, terhura, atau gimana? Silakan, monggo. Tentunya senang sih bisa bergabung di Forum Genre Kota Pekalongan, karena ini kan merupakan komunitas yang positif ya. Untuk pengalaman yang berkesan sama seperti Kak Surya sih ketika sosialisasi di sekolah inklusi. Ya ternyata mereka yang kekurangan saja masih ada semangat gitu untuk menjalani hidup gitu. Jadi kita sebagai manusia juga harus tetap semangat, stay positif. Sinta, kita sebagai manusia tetap semangat, tapi Sinta ngomongnya nggak semangat, nggak relate ya. Iya, tapi nggak apa-apa ya, Sin. Mungkin karakter Sinta lemah lembut, gemulai gitu ya. Iya, namanya juga Sinta gitu kan ya, ramah Sinta. Oke, kalau Vino sendiri, ini kayaknya kalau udah dapat seragam kayak gini udah para senior gitu ya. Vino kan kalau nggak salah tahun 2002 juga ya. Iya.
Gimana experience kamu selama ini udah 3 tahun bergabung bersama Forgen yang ngurusin semua tetek mengeknya? Kalau aku sendiri sih ditingkatin lagi mungkin Vin ininya nah. Kalau di Forgen juga kan banyak kegiatan juga yang mungkin tadi udah disebutin sama Mas Yoga ya Mas Aziz. Kalau aku sendiri yang paling berkesan sih di Forgen itu bukan dari kayak kegiatan-kegiatan yang sumber sosialisasi, terus kita jadi narasumber dan lain sebagainya, tapi itu lebih ke arah kekeluargaannya di Forgen itu benar-benar kuat. Apalagi kan kebetulan aku join Forgen itu kan dari finalis Duta Genre juga. Nah itu yang aku dapat di Forgen ini, rasa keluargaan yang masih benar-benar kuat gitu, banget sih. Apalagi kita banyak acara, banyak sering kumpul gitu. Nah itu yang paling berkesan dari. Jadi kita main tapi dalam circle yang positif gitu ya. Kita tahu dari teman-teman ini latar belakangnya seperti apa gitu, bukan yang bergaul tapi sembarangan dan lain sebagainya gitu ya. Luar biasa. Kalau Yoga sendiri Yok, lu sebagai ketua otomatis kan experience-nya udah banyak banget nih. Ada nggak sih pengalaman yang lucu, terkesan ataupun yang lainnya? Yang paling terkesan aja sih. Jadi selama 3 tahun aku menjabat di Ketua Forgen itu kan memang mungkin banyak orang nggak tahu kok Forum Genre Kota Pekalongan itu salah satu forum yang paling banyak prestasinya. Nah, salah satunya sebutin Yok waktunya lu flexing. Ya, bagus. Jadi di tahun jadi kita tuh nggak pernah absen juara Duta Genre di tingkat Jawa Tengah semenjak tahun 2021 sampai sekarang. Wah, luar biasa. Mungkin bisa dikasih tahu pemirsa yang ada di rumah tahun 2021 dapat apa aja? Ya, tahun 2021 kita dapat juara influencer sama juara berbakat. Wah, luar biasa kita ya. Kita tuh yang tahun 2022. Oh, itu 22. Ya. 21 siapa tuh? 21 tuh ada Mas Yani sama Mbak Amelia. Amelia, oke. Ya. Terus tahun 2022 itu ada Mbak Gita yang juara Harapan 2. Terus di tahun 2023-nya Kak Ilham yang berhasil nyambet juara runner up, sama Kak Ina yang masuk ke 10 besar. Oke. Nah, di tahun kemarin ya, 2024 ini alhamdulillah 10 besar semua dua-duanya. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak unplanned ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah gila ya ini. Dan ini FYI bahwa ini perjuangan bener-bener teman-teman dari pengurus ya, yang mendidik, memberikan knowledge gitu. Jadi kalau mamanya ini ya, buat pemirsa yang ada di rumah, biasanya kalau mamanya satu forum itu kan kadang mendatangkan narasumber profesional gitu ya. Tapi ini kalau memikir yang saya tahu ya, kalau salah dikoreksi ya. Yang ngasih tahu kalau namanya Forgen ini adalah dari mereka untuk mereka sendiri gitu ya. Betul, jadi yang mendidik untuk public speakingnya, kemudian juga knowledge-nya, unjuk bakat dan lain sebagainya itu dari teman-teman anggota Forgen itu sendiri pemirsa. Nanti diajarkan sama teman-teman yang menang, nanti mereka akan maju ke tingkat selanjutnya yang jauh lebih tinggi gitu ya. Oke, last question buat teman-teman. Harapan untuk Forgen Kota Pekalongan apa? Singkat saja dari Yoga. Harapannya untuk kedepannya semoga setelah tak tinggal nggak jadi ketua. Iya. Semoga pesan buat teman-teman pengurus selanjutnya, semoga Forum Genre Pekalongan tetap menjadi forum yang selalu positif. Amin. Memberikan banyak manfaat untuk Kota Pekalongan. Amin. Next, Vin, ada apa nih? Oke, kalau dari aku sendiri karena juga regenerasinya dari Mas Yoga, mungkin harapan kedepannya buat Forgen sih lebih baik lagi, terus juga lebih aktif lagi dari segi anggota-anggotanya. Mungkin yang buat teman-teman yang di rumah yang belum tahu Forgen atau pengen join Forgen juga boleh ikut gabung bareng kita, gitu sih. Oke, next. Coba Sinta. Kalau dari saya sendiri harapannya semoga Forum Genre Kota Pekalongan itu semakin sukses ya. Terus juga tetap berdampak positif bagi remaja di Kota Pekalongan. Oke, the last, silahkan. Oke, kalau dari saya sendiri karena tadi harapan-harapannya positif semua ya pastinya. Kamu mau negatif? Enggak. Enggak. Pastinya saya juga positif. Iya, bener. Jadi semoga Forum Genre Kota Pekalongan terus berkembang dan beramanah dalam mengerjakan tugasnya dan selalu stay positif. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman ya sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Studio 1 Batik TV. Semoga harapannya sudah disampaikan sama teman-teman ini bisa terrealisasi ya. Dan buat pemirsa yang di rumah juga tidak terasa, kita harus pamit undur diri. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus ke program Kompas Komunitas Tanpa Batas hanya di Batik TV. Saya Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.